pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama Bang Firmansyah. Bang Firman, saya ingin mengetahui 3 gagasan utama yang akan Bang Firman usung ya sebagai kandidat wali kota Bandar Lampung. Ya, masalah program pengembangan keagamaan. Yang artinya pun juga manajemen keagamaan. Salah satu yang konkret kita lakukan adalah tentang tadi penggratisan biaya listrik dan PDAM, tempat-tempat ibadah, pondok pesantren, kemudian pati-pati asuhan. Tempat ibadahnya tidak hanya ke masjid ya? Oh iya, pura, gereja, kemudian pun juga vihara, kita gratiskan. Digratiskan, bukan Ya, bantu ya? gratiskan. Ya? Abang sudah menghitung. Ini jumlah tempat ibadah di Bandar Lampung ini, masjid, musola, vihara, dan lain, hitungan saya sekitar 2000-an. Karena begini gitu loh, banyak sekarang kan sudah banyak pakai AC, sehingga tagihannya udah luar biasa. Saya sudah cek, rata-rata ada yang 2 juta, 3 juta. 3 juta. Kita ambil paling tinggi 3 juta aja. Ya. Kalau ada 2000 tempat ibadah, maka kalau 3 juta, 6 miliar 1 bulan. 1 tahun 72 miliar. APBD kita 3 triliun. 72 miliar Bang, untuk pun juga membantu tempat ibadah, itu akan lebih besar maknanya, pahalanya dibandingkan pun juga sisa yang kita habiskan. Semuanya berdasarkan perhitungan Bang. Artinya nanti kebijakan anggaran ini sebetulnya kan yang akan menjadi prioritas. Maka pada saat nanti pun juga menetapkan kebijakan anggaran, kita harus buat yang namanya pun juga strategi, rencana, jangka pendek dan jangka panjang. Berdasarkan pun juga kondisi existing saat ini. Bagaimana merencanakan itu? Kita libatkan orang-orang pintar. Kemudian semua stakeholder yang berkepentingan. Kemudian setelah pun juga nanti rencana itu sudah dibuat, kita buatkan peraturan daerahnya, Bang. Landasan hukumnya, sehingga nanti harapannya, ya saya pernah berbicara pada saat saya jadi anggota dewan. Kita punya yang namanya rencana penataan pesisir pantai. Master plan-nya sudah ada, tapi tidak kita perdakan. Akhirnya apa? Begitu ganti Pak Edi Sutrisno selesai kan? Orang itu. Ya kayak contoh pun yang terjadi dengan Kota Baru apa. Maka semua tuh harus pun juga ada landasan hukumnya. Sehingga pun juga nanti pembangunan bisa berkesinambungan. Kemudian yang tadi terkait keagamaan, salah satu, dan ini sudah pernah saya sampaikan. Dan harapan saya mudah-mudahan saya nggak perlu jadi wali kota, ini bisa dijalankan. Saya pernah pun juga ngomong diskusi dengan Pak Herman HM. Saya bilang, Pak, kita mungkin perlu untuk memikirkan tentang pendidikan keagamaan anak-anak kita. Bagaimana kalau seandainya ada peraturan wali kota yang dikeluarkan, bahwa anak SD ataupun anak SMP saat ini, supaya pun juga bisa kena semua, kalau dia mau tamat SD ataupun SMP-nya, maka dia harus pun juga pernah menghatamkan Al-Quran, fasih membaca Al-Quran, dan hafal juz 30, juz amma. Harus hafal? Hafal juz 30 atau juz amma. Untuk anak SD dan SMP, Bang, menghafalkan juz amma mudah. Karena untuk menjadi hafiz Quran, sekarang 1 tahun bisa orang. Artinya kalau orang mau belajar menghafalkan juz 30 itu, 2 bulan, 3 bulan sangat mudah. Tapi akan terjadi yang nanti apa? Anak-anak kita menjadi orang-orang yang akan terhindar dari buta aksara Al-Quran. Nggak akan terjadi lagi anak mahasiswa saya 40% nggak bisa ngaji. Karena apa? Nanti di saat mereka tidak bisa belajar di sekolah, yang terjadi anak-anak kita ini akan datang pulang sekolah, akan berbondong-bondong, bukan mendatangi tempat-tempat les bimbel, tempat les berenang, tapi akan datang ke masjid, akan datang ke guru-guru ngaji, akan datang ke TPA belajar ngaji. Sehingga nanti anak-anak ini terbiasa memakmurkan masjid. Anak-anak yang sudah terbiasa dekat dengan masjid, akhlaknya insya Allah akan baik. Anak-anak yang punya Al-Quran dalam hatinya, insya Allah akhlaknya akan baik. Kemudian nanti orang tuanya yang tadinya nggak bisa ngaji, lihat anaknya ngaji ke masjid, pulang dari masjid dia nanti ngomong, Mak, Pak, saya mau murojaah nih. Tolong simak dong hafalan saya. Dia nggak bisa ngaji, kan malu. Ujung-ujungnya dia belajar juga. Dengan hanya 1 lembar surat itu saja, akan terjadi perubahan yang luar biasa. Nanti yang lain-lain, agama lain silahkan menyesuaikan apa program keagamaannya. Tapi intinya adalah bagaimana agar agama ini masuk. Nah itu salah satu sebetulnya. Ya waktu itu sudah pernah saya lontarkan, tapi belum ini. Saya sih berharap mudah-mudahan pun juga nggak perlu nunggu saya jadi wali kota. Itu sudah bisa jalan, sudah alhamdulillah. Yang kedua, karena yang penting buat saya bukan goalsnya di wali kotanya, tujuan itu bisa sampai. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita pikirkan, pemerataan pembangunan.
Artinya tadi berbicara berkeadilan. Saya punya program yang namanya Samisake, Bang, nanti. Samisake. 1 miliar, 1 kelurahan. Memang sekarang memang belum merata. Ya, Abang boleh tanya aja lah mungkin. Kalau diambil secara keseluruhan, berapa anggaran pembangunan yang pun juga dialokasikan di kelurahan ini, di kelurahan yang lain. Ini pun juga muncul dari pun juga aspirasi masyarakat. Jadi artinya nanti kita akan alokasikan anggaran pembangunan. Ataupun juga anggaran itu bisa dipergunakan untuk misalnya menstimulasi yang namanya ekonomi kerakyatan. Sama hampir mirip seperti kayak dana desa. Gitu loh. Artinya kalau dana desa kan dari program pemerintah ya, pusat. tapi ini artinya program kita. Penambahan. Tujuannya agar terjadi namanya pembangunan simultan di semua. Jadi tidak ada lagi pun juga daerah-daerah yang tidak tersentuh. Semua sama. Anggaran dari mana? APBD. 1 miliar 1 kelurahan, 126 kelurahan. 126 miliar. Anggaran kita 3 triliun. Sebetulnya 1 miliar kurang, Bang. Harusnya lebih dari itu. Tapi saya nggak berani menjanjikan terlalu banyak. Karena pun juga nanti ada program-program yang lain yang mungkin pun juga masih direncanakan tidak hanya berbasis kelurahan. Banyak ya. Tujuannya adalah itu. Yang ketiga adalah pembangunan ekonomi kerakyatan melalui tadi apa? Pinjaman. Bantuan modal tanpa agunan dan tanpa riba. Ini pun juga muncul dari masyarakat. Saya banyak datang ke pedagang-pedagang pasar. Mereka banyak yang pun juga susah nggak bisa berkembang hidupnya. Karena apa? Terbelit dengan bank BNI 47. Abang pernah dengar BNI 47? Belum. Pinjam 4 pulang 7. Oh. Tenir ya itu ya? Iya. Artinya ini kita bisa bantu menyelamatkan mereka dan ekonomi kerakyatan bisa pun juga bangkit. Mereka nggak butuh uang banyak kok. Dibantu 2 miliar, 3 miliar. Sudah bentuknya nanti gimana itu? Ya tadi. Apa bank, pekerjaan rakyat atau gimana? Bank infak tadi, Bang. Bank infak? Ya. Bank infak namanya? Namanya bank infak. Salah satunya itu. Betul-betul nanti pun juga kita akan kelola nanti dana dari masyarakat, infak dari masyarakat, zakat dari masyarakat untuk membantu masyarakat. Jadi pengembangan kayak apa? Bank syariah gitu? Iya. Polanya seperti itu? Betul. Dan tapi di tahun pertama bisa jadi karena banknya belum terbentuk, kita akan alokasikan nanti anggarannya dari pemerintah daerah. Kalau misalnya bentuknya apa? Nanti bentuknya apa? Infak apa dalam bentuk bantuan hibah atau apa? Bantuan pinjaman yang bergulir. Jadi nanti kita akan bentuk satu lembaga yang akan mengawasi. Ya nggak bisa saya kupas semua, Bang. Tapi artinya kalaupun mau diadopsi bisa. Kita bisa bentuk satu lembaga yang nanti pun juga akan membantu mengawasi, membimbing dan melihat. Ya artinya yang akan mendapatkan manfaat itu, apakah memang dia punya kemampuan? Usahanya jelas atau tidak? Tapi rata-rata, Bang, sebetulnya kalau kita akan membantu para pedagang-pedagang pasar, mereka itu orang yang sangat komit dengan hutangnya, dengan ininya, dengan BNI 47 saja mereka sanggup bayar. Apalagi kalau sampai pun juga dengan tadi. Contoh simpel sebetulnya. Nanti ada petugas-petugas kita yang akan bertugas di setiap pasar. Dia pun juga akan mungkin nanti mengkoleksi setiap hari. Ada pedagang pasar dia hutang 2 juta misalnya. Pinjam 2 juta. Maka cara pengembaliannya nanti kita tanya. Anda sanggup cicil berapa per hari? Oh, saya sanggup cicil 10.000 per hari. Bayarnya, maka Anda harus bayar selama 200 hari. Tiap hari datangi, ambil 10.000. Dalam waktu 200 hari, hutang dia sudah lunas. Tapi kan dalam praktiknya kan tidak sederhana itu gitu. Saya sudah coba, Bang. Artinya pun juga banyak teman-teman kami yang istilahnya pun juga melakukan hal itu. Banyak membantu pedagang untuk bisa terlepas dari yang namanya masalah riba ini. Dan saya pun belajar konsep dari mereka. Mereka tunjukkan. Menurut Abang sangat serius banget ini masalah. Oh iya, harus, Bang. Gitu loh. Artinya persoalan-persoalan riba yang melibatkan para pedagang ini sudah hal yang sangat serius. Ya, termasuk pun juga sebetulnya tidak hanya pun juga kita menyentuh para pedagang, para anak-anak muda yang saat ini pun juga banyak terdampak COVID ini, Bang. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Mereka mau pinjam, mereka nggak punya agunan. Tapi mereka punya keinginan untuk pun juga berusaha. Nah, ini yang saya singgung. Abang sadar tidak bahwa dalam kondisi COVID ini sangat berpengaruh pada pendapatan? Betul. Ini saja kita tahun ini pendapatan kita hanya bisa dapatkan 30% dari yang tentunya kan kemampuan finansial daerah kan juga ini. Sementara Abang banyak program-program yang sifatnya stimulan-stimulan seperti itu. Apakah ini juga sudah diantisipasi gitu? Ya, saya kan pernah di DPRD, Bang.
Jadi saya melihat apa yang sudah saya sampaikan ini sebetulnya bisa ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Walaupun nanti pun juga APBD kita ini, jadi artinya kalau saya melihat dengan kondisi APBD Kota Bandar Lampung, kita ini kan menganggarkan 3 triliun kalau tidak salah. APBD-nya secara keseluruhan. Pendapatan asli daerah 1 triliun, kemudian pendapatan lain-lain, DAU dan lain-lain itu sekitar 2 triliun. Ini bisa jadi realisasi di tahun ini maksimal di angka 2,2. Karena PAD yang 1 triliun ini bisa jadi hanya 300 miliar bisa terrealisasi. Artinya berkurang 700. Kemudian pun juga DAK dan DAU dari pusat pun juga akan berkurang. Jadi bisa jadi hanya di kisaran 2 sampai 2,1 2,2 triliun. Kalau itu pun juga yang menjadi ini kita, saya yakin program itu masih bisa dijalankan. Yang penting kan adalah bagaimana kita memanage anggaran kita. Bagaimana kebijakan anggaran tadi. Yang saya sebutkan tadi, kalau seandainya kayak seperti tadi ya, pinjaman tanpa agunan dan riba, Bang. Kalau misalnya kita pun juga mengalokasikan yang akan kita bantu ini 20.000 orang. 20.000 usaha-usaha kecil. Itu kan sudah luar biasa dampaknya, Bang. Dengan angka 2 juta kita bantu. 40 miliar. Baru 40 miliar. 126 miliar, tambah 70 miliar, tambah 40 miliar, baru 240 miliar, Bang. Ya nggak? Gitu. Artinya memang kita mampu. Dan program yang sudah Pak Wali Kota jalankan saat ini, ya kita akan teruskan. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, bahkan pun kita akan sempurnakan. Apa caranya? Sekarang ini ya anak saya sekolah nih SMP negeri tetap bayar uang komite gitu loh. Dan banyak orang nggak bisa bayar uang komite. Sehingga pun juga akhirnya apa? Rapotnya ditahan. Nanti insya Allah tidak akan ada lagi yang namanya pungutan komite. Jadi kalau Bang Iman akan meneruskan program-program billing, program-program gitu yang selama ini diterapkan oleh wali kota sekarang? Ya, dengan penyempurnaan pasti, Bang. Ya, dengan penyempurnaan seperti apa maksudnya? Apa? Ya kayak tadi misalnya ya, program yang istilahnya pun juga kayak misalnya pun juga yang tadi apa pendidikan gratis. Ya. Tapi masih ada pungutan, kita tiadakan pungutannya. Program billing asal tepat sasaran. Gitu loh. Artinya masyarakat yang memang pun tidak mampu akan tetap pun juga mendapatkan haknya. Jadi hak untuk bisa belajar menjadi orang yang cerdas, hak untuk bisa sehat, hak untuk pun juga bisa hidup dengan baik. Itu harus kita berikan kepada masyarakat. Apa lagi ya kira-kira bisa dari program yang sekarang yang dari yang nampak ini kan banyak. Ya, yang apa maksudnya, Pak? Yang kira-kira kan tadi Abang katakan disempurnakan. Ya, yang kira-kira perlu bagus dilanjutkan gitu kan. Kesehatan gratis. Ya, saya ada program yang namanya jemput sakit pulang sehat. Jadi nanti masyarakat yang sakit, ya kan, dia nggak perlu repot-repot lagi, tinggal dia bilang sama pamong desa, saya sakit, tolong pun juga ini. Sehingga pun juga akan menghindari nanti orang-orang yang tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Ini mirip-mirip kayak yang di Bengkulu ya? Iya. Iya. Dan tidak berbatas waktu, Bang. Kalau sekarang kan sakit 3 hari pulang nih. Sehat nggak sehat, betul nggak? Nanti nggak berbatas waktu. Harus sampai sembuh. Atau kehendak Allah berbicara lain, ya kan? Sehingga masyarakat nggak perlu pusing lagi. Dan dari mana sumber dananya? Dari APBD. Terus yang kebalikannya yang perlu Abang kritisi di mana? Saya terus terang saja sangat concern dengan yang terjadi saat ini. Saya pun juga harap ada perhatian khusus daripada pemerintah daerah ini masalah banjir. Banjir. Tiap tahun tidak ada perubahan, bahkan semakin hari semakin parah kalau kita lihat. Maka ini perlu yang namanya pun juga penanganan tidak hanya secara gimana konsep Abang sendiri gimana masalah penanganan banjir? Ini kan banjir ini sesuatu yang sudah tahun 2005, Bang. Kami di Dewan Kota sudah buat yang namanya DED. Detail Engineering Design Drainase untuk penanggulangan banjir. Yang sebetulnya harusnya kalau dilaksanakan itu adalah proyek jangka panjang. Karena penataan itu dimulai dari hilir. Mulai dari pun juga dari laut, kita benahi terus sampai ke hulu. Gitu loh, dari pangkalnya. Dan ya memang harus penuh pengawasan. Jadi jangan sampai kalaupun kita mulainya dengan pun juga sistem jangka panjang, proyeknya nggak bagus kerjaannya, 2-3 tahun kan hancur nggak selesai. Masalah yang terjadi di kota ini kan diantaranya ada rob. Kalau rob ini kan memang airnya, memang air lautnya yang makanya nanti orang-orang di sana pun kita bisa lihat. Dulu kan kita sudah buat yang namanya penataan pesisir pantai. Bagaimanapun juga istilahnya kita membuat pesisir pantai menjadi lebih layak huni, tanpa pun juga harus misalnya pun juga mengusir orang-orang ininya. Sudah ada, Bang. Sudah ada ya? Sudah ada gitu. Tinggal melanjutkan saja. Sudah ada. Dan dulu sudah kita wujudkan. Ada.
yang namanya penataan pesisir pantai, detail engineering design, master plan pendidikan. Saya waktu di zaman DPRD kota, Pak, Bang, banyak sekali buat master plan. Tujuannya adalah bagaimana membuat pembangunan itu jangka panjang. Perencanaan jangka panjang, master plan pariwisata. Tapi alhamdulillah nggak dijalanin gitu loh sama pemegang pemangku kebijakannya. Karena eksekutornya kan adalah pemerintah daerah. Dan yang paling penting, Bang, untuk bisa wujudkan itu semua, nggak ada kata lain, nggak ada kata, harus transparan. Kembali lagi yaitu pada digitalisasi. Kembali lagi pada berjamaah. Nah, itu Bang, ini adalah konstelasi ya. Karena ada beberapa nama yang muncul ya. Ada Bunda Eva, ya. Ada Ike Dwi, ya, ada saudara saya itu Riko, ya. Nah, menurut abang ini dari 4 ini yang menurut abang berat? Semuanya berat. Ya. Nomor 1, enggak tahu ya. Dari antara yang abang kan punya hitung-hitungan politik kan gitu kan. Saya nggak mau menganggap berat. Semua berat dan semuanya insya Allah bisa dikalahkan. Oh, Masya Allah. Syaratnya apa? Ya. Pertolongan Allah. Kalau Allah sudah pun juga berkehendak, ini Ali Imran 160. Okay. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan kemenangan, maka pun juga tidak ada yang dapat menghalangi. Maka saya hanya menjemput pertolongan Allah aja. Dan bisa jadi nanti kalau seandainya yang namanya Firman dan Prof. Bustomi ini tidak pun juga diberikan amanah, itu mungkin bagian pertolongan Allah. Karena apa? Allah hanya melihat, oh bisa jadi nanti kalau dia jadi wali kota ini dia nggak amanah. Tergelincir dia. Iya, tergelincir dia. Dia jadi orang yang tidak baik, ya nggak? Nanti tergoda lagi dia, korupsi. Ya udahlah, nggak usah dijadiin aja dia. Tapi saya yakin di saat pun juga kita memang pun juga melangkah dan pun juga nanti misalnya disampaikan oleh Allah, maka saya butuh, artinya pun juga termasuk abang, termasuk semua masyarakat Bandar Lampung untuk bantu awasi saya. Karena manusia ini kan tempatnya salah. Kalau tidak diawasi, tidak dikritisi, tidak diingatkan, jatuh nanti. Oke, baik. Saya sering sampaikan terakhir ini, Bang. Ya. Ini closing ya? Ya, kepada tim saya. Jangan jadikan perjuangan jadi wali kota ini sebagai sesuatu yang berat. Jadi wali kota itu nggak berat. Yang terberat itu adalah jika pun juga kita sudah jadi wali kota, bagaimana menjalankan amanah itu sampai akhir jabatan, itu yang paling berat. Ya. Baik, Pak Firman, kita sudah pada akhir daripada perbincangan ini. Siapa? Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dijanjikan, ya, Insya Allah akan dipenuhi jika nanti memang amanah itu Insya Allah Bang Firman dapatkan. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan Insinyur Firmansyah Alfian, ya, salah satu kandidat Kota Bandar Lampung, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.